Assalamualaikum semua, selamat datang di konten terbaru Yayasan Rumpun Nurani yang bernama Nurani Talk. Pada konten kali ini, kita itu lebih prefer ke bincang-bincang hangat, obrolan-obrolan ringan yang seputar isu-isu yang beredar di masyarakat atau mungkin keresahan-keresahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadinya konten ini tidak terlalu serius, tetapi hanya obrolan ringan namun bermanfaat. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan dua orang hebat, dua orang super combo, pasang suami istri yang paling the best. Tentunya kita sambut Kang Yazid dan Teh Dery. Halo Kang, Teh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Teteh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Happy. Berarti kalau dipanggilnya Akang Teteh berarti orang Sunda nih. Kalau boleh tahu apa nih bahasa Sundanya, gimana kabar gitu Teh? Oh, bahasa Sundanya itu kumaha damang. Oh, kumaha damang. Kumaha damang gitu. Biasanya kalau bahasa Melayu itu maya kabar gitu ya. Ya apa kabar? Iya, iya kabar ya. Salah tadi, kalau kita dari Sunda, kalau Kang Yasin dari Jawa Timur. Ya apa rek kabarmu? Nah, Iya benar. Ya, jadi Kang Yazid dan Teh Dery ini merupakan orang yang menggawangi Departemen Pendidikan di Rumpun Nurani, dan beliau berdua merupakan pakar dari parenting dan pemerhati dari problematika anak muda zaman sekarang. Nah, mungkin langsung ke topik yang akan kita bahas ini, obrolannya itu kita akan membahas seputar keresahan anak muda sih. Yang judulnya itu kenapa sih hidup kita ini nggak seglowing dengan influencer yang ada gitu. Nah, mungkin Akang Teteh bisa nih menjelaskan kenapa sih hidup kita ini ya seperti ini aja. Banyak anak-anak muda itu, oh aku nih nggak bisa apa-apa, aku ini nggak bisa maju gitu. Padahal influencer yang di Instagram itu, wih hebat-hebat banget gitu Teh Kang. Itu gimana sih sebenarnya Kang? Kenapa ini menjadi gimana ya, problematika anak muda zaman sekarang gitu Bang? ya, mereka pakai skincare kali. Mungkin ya Kang. Iya mungkin. Iya. Ya, sebenarnya yang resah itu bukan cuma anak muda, tapi orang tuanya juga resah. Ya. Nah, Tapi karena tadi disebut anak muda, ya sudah baiklah. Jadi begini, kalau yang tampak di media namanya influencer kan orang yang berusaha untuk menginfluence, mempengaruhi orang. Sehingga pasti dong, namanya orang mempengaruhi orang, dibaik-baikin, bagus-bagusin, setting-setting dan sebagainya. Bagaimana caranya orang itu bisa terpengaruh? Iya. Kalau dia bawa ideologi, bagaimana yang dia bawa itu ideologinya Bisa tampak menarik. dan bisa diikuti oleh banyak orang kan, pasti kayak gitu. Ya, apalagi kalau masalah termasuk rupa, penampilan fisiknya, ya. kemudian kostumnya dan sebagainya. Gitu ya. Tapi lebih condong ke rupa sih Kang Teh. Ya. Kalau rupa itu kalau influencer nggak ada yang jelek influencer gitu kan. Jadi bagus-bagus sih, Ya. diurusin dulu gitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau apa yang kita lihat pada di media tentang influencer itu ya karena mereka memang bagus-bagusin begitu. Perkara mereka itu sebenarnya bagus beneran atau tidak kita tidak tahu ya. Itu nomor sekian. Kami tidak menilai itunya, tapi ya sudah mereka memang dipermaks demikian rupa, dikemas agar orang-orang terinfluence gitu. Iya, bayangin kalau influencernya nggak good looking, Iya benar. iya masih gitu. Jadi nggak bisa mempengaruhi gitu kan. Mempengaruhi atau nggak unik lah ya, karena sekarang itu beda tipis antara good looking dan cakep gitu ya. Maksudnya gini, ada juga yang biasa-biasa aja tapi kalau dipermak jadinya good looking atau unik dengan tampilan-tampilan yang nyeleneh, tetap aja bisa laku ya. Benar Teh, benar. Tetap aja bisa digandrungi oleh banyak anak muda begitu. Entah Analoginya ini saja deh, foto iklan begitu ya. Kalau saya melihat kafe, dia memotret satu cangkir kopi kayak gitu ya. Kemudian ketika saya ngopi sendiri di belakang rumah begitu, kemudian dipotret cangkir saya itu saya potret sendiri, saya bandingkan dengan foto dari kafe tertentu, tentu saja beda. Padahal rasanya sama aja begitu. itu kan? juga. Kemudian kita lihat mana yang lebih menarik, lebih bikin kita ngiler antara cangkir kopi hasil cepretan orang iklan. Iya benar. Dan yang punya saya sendiri. Punya kita bikin sendiri gitu Teh. Beda-beda. Padahal rasanya mungkin lebih enak yang punya kita ya gitu. Istilahnya kalau misalnya kita masak Indomie sendiri sama Indominya Akang Burjo itu beda rasanya gitu ya. Iya. Karena yang satu tujuannya untuk menginfluence, mempengaruhi orang agar kita tertarik. Pasti yang diperhatikan pertama kali bukan konten,
tetapi performa. Penampilan gitu. Sehingga itu banyak menghipnotis anak muda zaman sekarang ya. Aduh, pengen kayak si A, si B, si C. Sehingga definisi cantik itu bergeser menjadi cantik itu putih, cantik itu kurus, kan begitu ya. Bener. Jadi orang ngebela-belain beli apapun untuk menjual apapun atau ngada-ngadain uang, yang penting bisa kebeli skincare dan lain sebagainya. Padahal tidak gitu. semua yang putih itu cantik, apalagi kalau yang malam-malam lompat-lompat itu. Iya, benar. Iya, gitu Apalagi sih. di dunia ini sekarang yang paling penting itu sepertinya rupa, fisik gitu ya, fisik. Ya, iyalah definisi good looking tadi yang kemudian hanya mengandalkan biar enak dibawa main, biar enak digandeng gitu Iya, ya. benar sih, benar. Ya benar juga sih ya, tapi sayang sekali kalau standar hidup kita hanya menyandarkan pada fisik saja, penampilan fisik. Fisik itu bisa pudar kok. Kalian usia nanti 30 tahun, itu akan berbeda dengan fisik kalian usia 20 tahun. Semakin bertambah usia, itu akan pasti ada perbedaan ya. Akan semakin tua, akan semakin keriput. Artinya memang akan berubah ketika hanya disandarkan pada fisik saja. Fisik saja. Gitu. Kayaknya jangan hanya di luar aja, tapi inner beauty-nya itu harus ada gitu kayak. Itu dia seharusnya sih kayak gitu ya. Cuman berapa persen sih anak muda zaman sekarang yang memahami itu, bahwa inner juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita beri suplemen. Inner itu kan hati, inner itu kan di dalam ya, jiwa, jangan sampai kering kerontang. Berapa banyak influencer kita yang benar-benar juga sedang berbahagia di depan kamera, dia berbahagia nih ya, tapi benar nggak sih hatinya bahagia? Kan itu juga nggak bisa kita deteksi ya. Yang penting mah tampil prima di depan kamera kan, seperti bener-bener itu sih. gitu. Terus Kang Teh, seterusnya itu ketika influencer nih dia mempromosikan sesuatu atau ya mengajak orang-orang untuk melakukan ini dan itu pasti kan ada suatu hal yang itu yang bisa memotivasi anak-anak muda itu, baik itu motivasi mungkin untuk hal yang baik atau mungkin ya lebih parahnya kayak yang buruk. Itu mungkin hal baik, hal buruk itu seperti apa gitu Kang Teh? Efeknya mungkin ya buat anak-anak ya. Ya kalau yang didengarkan, yang dilihat, yang ditonton setiap seharinya adalah yang positif, influencer yang kontennya positif, penuh dengan motivasi, ya pasti itu ngaruh juga positif ya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika kontennya itu adalah negatif atau kontennya itu tidak sesuai dengan value yang ada di keluarganya, itu pasti akan menjadi permasalahan ya. Iya, gitu. jadi ketika influencer ngomong, itu cara ngomongnya pun pakai ilmu ya. Iya, benar-benar. Pakai latihan, pakai referensi dan sebagainya, sehingga itu benar atau tidak, itu terjadi pada dia sendiri atau tidak dan sebagainya. Kita pasti ini dong tertarik iya benar, pasti gitu ya. Sehingga terpengaruh. Asalkan apa yang dia sampaikan itu mengajak kepada yang baik-baik, tidak masalah bagi kita untuk mengikuti. Tidak masalah buat anak-anak kita, terutama yang masih remaja gitu ya, dalam masa-masa pencarian. Asalkan baik tidak mengapa. Cuma kadang-kadang terutama bagi orang tua juga harus bisa memasuki dunia yang seperti ini, bahwa tidak semua influencer ketika omongan mereka menarik, kemudian ajakan-ajakan mereka itu luar biasa, dahsyat begitu, banyak pengikutnya dan sebagainya. Kemudian semata-mata kita telan mentah bahwa mereka itu orang baik, ajakannya tidak bertendensi pada hal-hal yang menjerumuskan. Iya, benar, harus dipastikan itu dulu begitu. Tapi pada dasarnya ketika ada anak-anak teman-teman kita yang di masa-masa pencarian, daripada dia terjerumus dalam pencarian sendiri yang tidak ada ujungnya begitu. Kemudian dia menemukan influencer yang sekiranya baik, ikuti saja, tidak apa-apa. Ikut aja. Nggak apa-apa. Balik lagi ya. Kalau dia kan pasti kalau yang nonton itu bukan anak kecil balita ya, artinya dia udah bisa menilai kan. Benar-benar. Jadi mana yang baik, mana yang buruk begitu. Selama itu masih sesuai dengan nuranimu, dengan value yang dibangun di keluarga, ya silahkan. Tapi kalau ada keanehan-keanehan, apalagi menyangkut agama, begitu ya, ya tolong dikontrol ya. Iya, jangan diikutin gitu aja mentang-mentang itu idola saya, terus saya mau ikut-ikutan. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Kenyataannya adalah itu idola saya, apapun yang dia katakan akan saya turutin. Jadi istilahnya taklid buta gitu Teh ya. Taklid buta jadi jatuhnya. Ya, karena mereka kekurangan figur yang harus dicontoh, khususnya adalah, dan ini ada kaitannya biasanya dengan pola asuh di keluarganya gitu. Kalau seorang influencer itu adalah seorang laki-laki, bisa jadi nih si anak ini
lagi nyari sosok ayah, sosok laki-laki yang bisa diturutin, bisa dijadikan role model. Nah, kebetulan di rumah nggak ada. Adanya di YouTube gitu ya, adanya di media sosial, ya udah jadi dia ngikutin aja apa kata dia, keren banget sih. Iya sih. Nah, kan seperti Jadinya itu ya. ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan apapun lah yang dia katakan, pokoknya saya ikut. Ikutin. Pokoknya keren. Nah, Tapi jangan sampai nanti bilang ke mamanya, "Ma, aku pengen ayah yang seperti itu." Nah, itu yang gawat ya kan. Gawat itu ya. jangan sampai ya. Apalagi yang dilihatnya influence-nya orang Korea ini. Iya Aduh, gimana ini? gitu ya. Mau cari orang suami orang Korea ya gitu. Itu dijawab sama papanya juga. "Ma, aku nggak pengen anak yang kayak gini." Kayak gitu. Iya itu ya, itu sih. Jadi itulah sekelumit permasalahan PR kita bersama juga gitu bagi anak muda ya. Tolong jangan asal dilihat saja, lihat juga kontennya bagaimana. Di rem kalian sudah bisa melihat kan mana yang baik, mana yang buruk. Ya kalau itu baik, oke diikutin gitu kan. Nasihat itu kan bukan dari siapapun, jika itu adalah sebuah kebaikan itu berupa nasihat ya kita ikutin. Jangan lihat siapa orangnya gitu, oh dia orang kaya, oh dia artis, oh saya baru ngikutin, nggak kayak gitu kan gitu. Tapi ketika sekalipun dia orang baik, sekalipun dia artis tapi nasihatnya bukan nasihat kebaikan, ya nggak usah diikutin. Gitu Kata pepatah apa? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Unzur makola wala tanzur mangkola. Terus teh kalau kita melihat nih banyak anak muda tuh memperhatikan gaya hidup influencer nih. Terus mereka contoh nih mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Apakah itu bisa membuat diri mereka berubah atau mengurangi identitas mereka sebagai anak muda? Identitasnya itu krisis jadi gini. Baik, selama identitas selama kita itu buruk atau deluxe ya, kekurangan. Identitas yang selama ini apa ya? Kita tidak puas itu tidak puas karena memang belum bagus, belum sempurna. Kok kehidupan saya, prinsip saya lemah banget sih. Kok keluarga saya apa ya? Kayak gitu banget sih. Kayak less value. Gitu less value ya benar. Begitu ya. Kemudian kita melihat ada influencer. Influencer ini kukuh banget dia. Kesetiaannya dengan Al-Quran, jangan begitu ya. Ya enggak apa-apa. Kemudian kita jadi mengikuti mereka gitu. Catatannya adalah begini. Idealnya sih ketika kita nonton media sosial untuk mencari sesuatu, itu usahakan kita sudah punya value dulu. Betul. Kemudian kita baru nyari figurnya. Value yang kita pegang adalah jadi manusia itu dekat dengan nilai agama, gitu ya. Kemudian kita cari influencer mana yang ngaji, sholat, yang banyak sedekah. Oh, ini orangnya, baru kita ikutin. Bukan dibalik. Jadi kita less value, kemudian nyari ketemu influencer di beberapa media sosial, lalu kita ambil satunya, kemudian baru kita cari apa value dia, gitu. Bukan begitu. Artinya apa? Kalau seperti ini kita jadi rawan terjerumus ya. Terjerumus. Kita less value. Kemudian ada tokoh tertentu ternyata dia LGBT, kita ikuti LGBT-nya jadinya. Gara-gara kita sudah terlanjur gandrung ke sosok figur. Jadi bagi pribadi-pribadi yang udah tangguh nih dari rumah ya, udah strong from home, yang udah tahu nih konsep dirinya jelas gitu, saya rasa mau nonton apapun itu nggak akan terlalu mempengaruhi hidup dia, konsep begitu. diri, salah satu kata kuncinya. Iya, tapi ketika dia belum memiliki konsep diri yang jelas dan itu tidak diasah di rumah, tidak ditanamkan di rumah, ya jelas bakal kepengaruh dengan apapun yang ada di sosial media kita, begitu. Jadi memang harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi ingat ya anak muda ya, kalau kalian mau memilih influencer untuk jadiin panutan, otomatis harus punya value dalam diri, konsep. Ini tidak banyak, oh aku ikut ini, tapi konsepnya nol. Jadinya ya jadi abal-abal gitu jadi hidup generasi gitu. buih. Bener. Jadi kosong kan, ketika tampak banyak, tapi ketika seret ombak hilang. Nggak bisa bermanfaat untuk apapun, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk siapapun nggak bisa bermanfaat. Gitu. Malah identitas dirinya makin nggak ada gitu teh. Gitu. Ingat ya, ingat. Harus punya value dulu, konsep itu harus ditekankan di dalam diri. Ingat. Aduh. Terus teh, apakah di sisi lain ya teh, ada mereka yang semakin melihat dirinya itu buruk, tidak bisa menyamai hal-hal yang dianggap gaul, mengikuti perkembangan zaman lah gitu teh. Nggak mampu beli skincare gitu ya? Iya, itu bisa juga teh. Itu sebaiknya sih apa yang dilakukan sih gitu teh? Ya, sepertinya kita tadi belum memperjelas tentang konsep diri dan ini adalah jawabannya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Memandang, seberapa kita bisa memandang tentang diri kita. UMI, siapakah sebenarnya saya begitu ya? Ada negatifnya, ada positifnya, ada lebihnya, ada kekurangannya. Bukan berat badan ya? Bukan hanya berat badan, itu juga salah satu konsep yang harus diterima.
Iya sih, benar. Iya. Ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya takdiri ya kepada kita, dan itu kelemahan, kemudian kita mencoba untuk berontak juga bukan gitu. Contohnya begini, kita punya badan yang maaf posturnya tidak ideal menurut dia atau menurut kebanyakan orang. Kan? Kemudian kita akan berusaha menjadikan badan kita seukuran orang-orang kebanyakan, bukan begitu. Tapi kita bisa menjadikan hal-hal lain atau hal yang semacam itu digunakan sedemikian rupa dengan rasa syukur menjadi sesuatu yang punya nilai begitu. Kita kan tahu ya beberapa orang ternyata mereka itu posturnya kalau kita lihat itu tidak seperti kebanyakan orang, tapi bisa tenar tuh. Ada yang namanya adul, ada yang namanya ucok babak. Orang yang keren luar biasa. Dan mereka bisa seperti itu karena mereka menerima dirinya. Akhirnya malah menjadi potensi. Jadi keren mereka kan. Ya, jadi keren banget gitu kan. Jadi sesuatu yang unik. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah dirimu harus tahu, mengenali diri kita sendiri. Aku tuh siapa? Aku tuh seperti apa dari segi fisik maupun dari sisi psikologis juga ya. Kali aja aku ini selama ini baperan, nah, itu juga sesuatu yang harus diterima juga kan gitu. Aku ini dikit-dikit nangis gitu ya. Berarti kan itu bisa jadi potensi, bisa jadi hal yang negatif gitu ya. Kalau positif penerimaannya, aku bisa jadi artis nih gitu kan. Oke, bikin reels yang kontennya kesedihan itu yang diangkat tuh kan bisa jadi satu potensi juga buat dia kan begitu. Iya benar sih. Ketika dia sudah mampu menerima saya itu seperti apa, tapi lagi-lagi kalau dia belum mampu menerima sih bakal ngeluh, bukan disyukuri semuanya tapi bakal dikeluhin semuanya. Itu bakal dikeluhin. Kok aku pesek hidungnya, kok aku hitam, kok aku gendut, kok aku kurus, kok aku begitu. Ada siapa dulu itu komedian Yati Pesek gitu. Dia bersyukur dengan peseknya akhirnya menjadi komedian yang luar biasa gitu ya. Hal seperti itulah yang harus. Istilahnya mereka tuh udah bisa mentertawai diri mereka sendiri gitu ya. Menerima diri, begini saya gitu ya. Orang rambut keriting itu bisa menjadi Ahmad Albar, bisa menjadi Budi Ani. Iya, yang sekarang yang lagi ngehits teman-teman dari Citayam kan keren banget yang itu ya gitu. Nah, bagaimana nih teman-teman yang lain bisa penerimaan dirinya begitu luas seperti teman-teman kita di Citayam sehingga dengan PD-nya melenggang di atas catwalk gitu ya, seperti model internasional begitu. Itu kan juga butuh modal, butuh keberanian diri gitu. Terus Akang ketika ya anak-anak muda ini mengikuti influencer, apakah itu sepenuhnya berdampak buruk bagi mereka atau bagaimana? Ya enggak juga ya. Kan itu tadi kembali kepada apa dari hal-hal yang ada di influencer itu yang kita ikuti ya. Value apa yang diikuti? Kalau kita less value, memang nggak punya value, dari keluarga juga tidak diwarnai sama sekali atau terwarnai tapi malah buruk. Kemudian kita menemukan warna baik itu ada di influencer. Oke, kita sambut saja. Ini bagus, berarti kita openness, berarti kita membuka diri ya. Kita bisa menerima kebaikan dari orang lain. Orang-orang seperti ini ini salah satu mindset yang namanya growth mindset. Pikiran berkembang, pikiran bertumbuh kayak gitu. Salah satunya adalah kita bisa menerima hal-hal baru. Tapi kalau sebelumnya sudah baik, dia sudah penghafal Al-Qur'an gitu ya, dia sudah secara akademik bagus di sekolahnya, berprestasi dan sebagainya, gara-gara melihat influencer yang nggak sekolah, yang nggak beribadah, gara-gara kesengsem sama figurnya itu duluan, kemudian dia ikuti apapun yang ada di dia. Nah, itu yang keliru. Lanjut Kang begini nih, anak muda itu kan ada yang udah pemikiran itu kritis, kan ada juga yang belum. Nah, itu bagaimana sih cara memfilter bagi yang anak muda yang belum kritis nih memfilter para influencer itu? Soalnya kan kalau udah kritis kan, gampang untuk memfilternya, ini masih kurang lah gitu Sederhananya begini sih, kalau saya ya kepada anak-anak begitu, tidak harus formal ngobrolnya, tapi begini, bahwa apa yang kita lihat tidak sama, itu ada yang namanya keragaman, ada yang namanya perbedaan, ada yang namanya penyimpangan. Ya kan? Keragaman, perbedaan, penyimpangan. Nah, itu dulu kita harus bisa memilah-milah. Bahwa dunia itu terdiri dari orang-orang yang seperti ini. Iya, benar. Sesuatu yang tidak sama tapi ada variabel kecil yang tidak sama, itu cuma keragaman saja begitu ya. Sama-sama pakai baju berkain katun tapi warnanya satu batik, satu motifnya kotak-kotak, itu namanya keragaman saja. Kalau perbedaannya itu satu pakai baju, satu pakai jaket, satu pakai sweater, satu pakai kaos, itu memang berbeda gitu ya, bukan baju lagi gitu ya.
Kalau penyimpangan itu satu pakai baju, satu nggak pakai baju, itu udah penyimpangan namanya, begitu ya. Ya, itu harus kita paham dulu bagi anak-anak muda sekarang. Bagi orang tua juga, tolong ini disampaikan ke putra-putrinya ya, biar mereka itu nanti bisa menghadapi dunia luar. Nggak shock, karena apa? Karena kalau dari kecil heterogen ya, lingkungannya ya. Lingkungan heterogen. Begitu keluar bergaul di lingkungan yang lebih luas, shock kan gitu loh. Kok ada kayak gini ya, begitu dunia dari kecilnya. Iya, homogen dari kecilnya, terus kemudian ke dunia luar yang heterogen banget. Kok begini ya nggak? Usaha aneh. Dan satu hal lagi buat para orang tua, kita tidak bisa mensterilkan lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan imunitas tubuh anak kita, imunitas pikiran anak kita, sehingga dia tidak mudah terbawa oleh lingkungan yang beraneka ragam kan, seperti itu. Dan itu di luar kendali kita sih, kita nggak bisa bilang ke para influencer, yang baik-baik ya yang disampaikan nggak bisa, gitu kan? Ya syukur alhamdulillah yang sudah sadar aku harus menyampaikan yang baik, ya ada juga gitu. Nah ya itu aja yang diikutin begitu kan. Seperti ikan dari hidup di lingkungan akuarium. Kalau mau berkembang, tinggalkan zona nyaman, kemudian kita coba nyemplung ke kolam. Atau kalau berani langsung ke laut, silakan aja ke laut gitu. Nanti di sana akan ketemu yang namanya hiu, yang namanya ikan paus, yang namanya gurita dan sebagainya. Bukan kita kemudian mensterilkan laut dari gurita dan hiu, bukan, itu nggak mungkin ya. Tapi kita harus belajar untuk gesit menyelinap di antara karang-karang biar nggak termakan oleh mereka. Begitu. Kita harus banyak-banyak mencari kawan dan sebagainya. Benar gitu. Tadi itu filter tadi memang penting banget ya Kang ya, untuk bagaimana kita tuh menjadikan influencer sebagai panutan kita. Terus bagaimana sih Kang caranya itu supaya kita itu tidak membandingkan diri dengan influencer itu atau tidak menerima dirinya apa adanya, itu bagaimana caranya kita? Penerimaan diri. Self acceptance. Begini sih. Kalau di dalam Islam itu kita sering diajari tentang konsep syukur, konsep ikhlas, konsep ridho. Kalau syukur itu kita mensyukuri, kita berterima kasih gitu. Ada rasa berterima kasih dalam batin kita atas apapun yang sudah Allah takdirkan buat kita gitu ya. Kalau ikhlas itu kita berbuat sesuatu, kita bersikap sesuatu semata-mata bukan karena manusia, tapi karena Allah gitu ya. Nggak dipuji juga nggak apa-apa, dicela juga nggak apa-apa. Meskipun secara perasaan, secara manusiawi ya sakit hati. Ya otomatis. Memang gembira gitu ya, dicaci ya emang sakit hati begitu. Kalau ridho itu berpuas terhadap apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, itu namanya ridho. Gitu. Nah, dalam konsep diri, dalam memahami konsep diri itu juga begitu. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki sekarang, apa yang ada pada diri kita sekarang, siapa tentang diri kita, ya sudah, paling sempurnanya memang kayak gitu kok. Yang namanya sepeda motor itu ya rodanya memang dua. Gitu. Siapa kamu? Sepeda motor, rodanya berapa? 2 dong, bangga gitu. Kok aku nggak seperti itu ya, rodanya 4, tuh merengek-rengek, nggak seperti itu. Yang namanya sepeda pancal, nggak ada mesinnya gitu ya. Siapa kamu? Sepeda pancal. Mana mesinnya? Nggak ada, bukan sepeda pancal buat goes gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi siapa kita? Apakah kita motor? Apakah kita sepeda pancal? Apakah kita mobil? Mobil tidak lebih baik daripada sepeda motor. Motor tidak lebih baik daripada sepeda pancal gitu. Karena mereka adalah 3 hal yang berbeda gitu. Saya dengan influencer adalah 2 sosok yang berbeda. Saya begini, influencer ya seperti itu. Kamu dan teman-temanmu bahkan dengan adik dan kakakmu juga berbeda. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, kamu itu adalah harapan orang tuamu, kebanggaan orang tuamu. Itu yang harus disyukuri, dan kamu itu adalah hasil terbaik dari miliaran sel telur yang berlomba-lomba. Hanya kamu lah pemenangnya. Lalu kita harus bersyukur lah. Kenapa harus insecure gitu? Sebagai juara. Kenapa harus insecure gitu? Karena pasti Allah sudah sepaket, udah ngasih kekurangan, udah ngasih juga kelebihan. Sekarang mindsetnya dirubah, gimana supaya fokus hanya pada kelebihan saja. Bersyukur dengan itu, terima dirimu sepenuhnya, maka insya Allah you will be someone. Ngomong-ngomong tentang insecure ini Kang apakah sepenuhnya itu insecure itu buruk? Apakah nggak ada sisi positifnya dari rasa insecure gitu? Ada dong. Kalau kita nggak insecure, kita nggak akan waspada, kita nggak akan hati-hati. Itu ada sisi positif dari insecure. Iya, insecure itu salah satu perangkat batin, perangkat mental yang sengaja ya Allah kasihkan kepada setiap manusia gitu.
kalau kita menggunakannya dengan baik, maka ini bisa menjadi bahan bakar untuk waspada, Yes. bahan bakar untuk hati-hati dan sebagainya. Mawas diri. Orang kalau tidak punya rasa takut, tidak punya rasa tidak aman gitu, selalu merasa aman, ya motornya nggak pakai spion. Ya udahlah, yang penting aku bisa hidup buat besok, makan besok ya kan, Iya, gitu. Jadi dengan rasa insecure itu ada keinginan untuk berjuang, tetapi dominasinya tidak boleh lebih dari 20% kali ya. Tidak boleh, ya kan? Jangan sampai 80%-nya insecure, 20%-nya kita kurang syukur kan enggak? Iya, benar. Bikin Pareto aja deh. Ya. Jadi rasa takutnya, rasa tidak amannya itu 20%, yang mengamankan Positive keamanan vibes, kita, ya. positive vibe-nya 80%. 80%. Gitu. Jadi jangan dibalik. Nanti kalau misalkan dibalik ya insecure. Apalah aku masih bubuk rengginang di atas bubuk rengginang di atas kalengkong gua. Nah, pasti kalimat yang diucapkan seperti itu. Kalau bahasa Medannya itu Apa? awak ni apalah gitu. Awak ni apalah. Ya, kita kan perlu dengan syukur Iya, kan. gitu. harus bersyukur gitu ya. Saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Iya, bisa benar sih. apa-apa. Nah, benar. Kenapa nggak ke laut aja? Mungkin terakhirnya Kang, Ya. Teteh, untuk menutup obrolan kita ini. Ya. Mungkin dari Akang Teteh ada pesan atau nasihat untuk para anak muda nih yang ingin menjadi influencer atau ingin menjadikan influencernya itu sebagai panutan. Ada nggak nasihat gitu Teh untuk anak muda zaman sekarang ini? Iya, jadilah dirimu sendiri seperti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya kita memang seperti itu. Kita diciptakan, kemudian kita sudah dilengkapi dengan fitrah-fitrah. Iya. Iya. Kita tinggal mengembangkan saja sesuai dengan usia dan apa yang kita gapai. Jadi tetap saja nyawanya adalah dari fitrah ke fitrah ini. Kalau kita sudah mulai melenceng, bukan beragam, bukan berbeda, tapi sudah menyimpang dari fitrah kita, ya sudah, kita nanti akan bakal oleng. Kita mau mencari influencer siapapun, kita hanya akan berpindah-pindah figur saja. Sama aja nanti kita akan mulai dari nol lagi. Dari pertama ikut ini, ternyata tidak puas, ganti lagi. Kita bukan semakin berkembang, bukan naik level kita. Dari nol lagi. Kita tidak puas di influencer yang kedua, ngikuti influencer yang ketiga, sama aja dari nol lagi. Bukan naik level gitu. Iya, dan dari Teteh, Iya. kamu adalah makhluk terbaik ya kalau sudah diciptakan. Kenapa kamu masih harus insecure? Tinggal fokusmu difokuskan pada hal yang positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah takdirkan untukmu, yang sudah Allah kasih untukmu. Berkarya terus, belajar terus, you will be someone. Next time, kamu akan menjadi seseorang yang akan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang dan bisa menjadi seorang influencer kebaikan untuk sebanyak-banyaknya orang. Wis, keren. Mungkin terima kasih Akang Teteh atas penjelasannya, atas nasihatnya, pesannya yang mungkin akan membuka pikiran anak-anak muda zaman sekarang ini. Bagaimana mereka itu menentukan pilihannya influencer itu jadikan panutan atau mungkin mereka ingin menjadi influencer. Itu mungkin dari penjelasan Akang Teteh ini menjadi pemantik lah bagi mereka untuk ya lebih kritis seperti itu. Terima kasih Kang Teteh. Ya, mungkin sampai sini aja obrolan kita pada konten kali ini. Jadi mau saya akhiri dengan sebuah pesan bagi Sobat Nurani semua. Tingkatkan rasa syukurmu, kurangi insecure-mu. Sampai jumpa di Nurani Talk selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.